Ada seorang anak SMP bernama Seruni. Ia baru pindah dari kota ke desa itu, mengikuti orang tuanya yang ingin tinggal lebih tenang. Mentari bersinar-sinar, burung berkicau merdu. Ketika warga desa sudah mulai berkumpul di balai desa, hari itu akan ada kegiatan kerja bakti yang oleh orang Jawa disebut gunung. Pak Lurah berdiri dengan suara lantang. Bapak, Ibu, dan anak-anak, ayo kita mulai kegiatan kerja bakti. Mari kita tunjukkan semangat dulu. Kita bersihkan lingkungan kita bersama-sama. Seruni maju ke depan membawa papan kecil dan spidol. Permisi, saya punya saran. Harusnya kita buat bagian kerja. Ada yang bagian logistik, bagian pembersihan, dan bagian dokumentasi biar efisien. Beberapa warga mulai saling menatap. Anak-anak lain seperti Nimas dan Aditya mulai berbisik. Nimas berkata, "Iya, sok banget. Kamu jelas sekali bekerja bakti." Pak Raji satu desa mendekat lalu berkata, "Dok, di sini kita kerja pakai hati, bukan pakai gagal. Ini bukan seminar, Dok. Ini bergunung, bukan proyek kota." Seruni tersenyum. "Tapi kan kalau semuanya asal kerja jadi nggak rapi. Saya cuma mau bantu lebih baik." Aditya memotong. "Tapi kamu nggak ngatur orang tua. Di sini kita saling bantu, bukan saling perintah." Seruni merasa tak diterima. Dia meletakkan papan tulis kecilnya lalu pergi meninggalkan lapangan. Ia berjalan menuju hutan bambu kecil di seberang desa. Gunung terpenuh di batu besar. Ia menurut. "Kenapa mereka nggak mau menerima pendapatku?" Angin bersiulan, daun bambu bergesekan, menciptakan suara menyenangkan. Sampai tiba-tiba ia melihat sebuah wayang semar menggantung di dahan. Wayang itu perlahan jatuh dan berubah menjadi kakek tua berperut buncit dengan wajah yang lembut dan mata yang tajam. Siapa kakek?" tanya Seruni. "Aku Isma. Aku datang dari dunia wayang. Aku penjaga tatanan pengguna keseimbangan." Seruni mengangguk meski masih bingung. Semar mendekat lalu berkata, "Kau anak pintar, tapi tidak saja belum cukup. Buku gunung itu bukan soal struktur kerja, tapi tentang hati yang rela, tangan yang ringan, dan kaki yang melangkah bersama." "Tapi kan, Kek, aku cuma mau bantu." "Tahu Bima, Ksatria kuat dari Pandawa. Mereka juga pernah sombong tentang kekuatannya. Tapi ketika disuruh menyapu halaman rakyatnya, ia menurut. Karena yang kuat bukan yang banyak bicara, tapi yang banyak kerja." Seruni terdiam. "Pergilah, tapi kali ini lihat dan dengarkan, baru kamu bisa bicara." Semar pun menghilang dalam cahaya lembut. Seruni berdiri terpaku beberapa detik sebelum akhirnya ia berlari kembali ke balai desa. Keesokan harinya, Seruni datang paling awal. Kali ini ia tak membawa papan atau spidol. Ia langsung mengambil cangkul dan membersihkan selokan. Ia membantu Ibu Sati menyapu daun-daun, mengangkat karung bersama Aditya, dan membawakan air untuk warga. Saat dibantu Pak Dun mencangkul tanah keras, cangkulnya mental mengenai ember air. Air puncak ke wajah Pak Dun. "Aduh Lunis, ini bukan pesta air loh," kata Pak Dun sambil tertawa. Seruni panik. "Maaf Pak, saya kira tanahnya empuk. Ternyata keras kepala kayak saya." Semua orang tertawa. Bahkan Dimas yang kemarin kesal pun ikut tertawa sampai tersedak sang goreng. Pak Raji mendekat lalu berkata, "Loh, Roni,
ingat kembali. Sekian cerita yang saya bawakan berjudul Bayangan Semar di Balik Kerja Bakti, karya guru saya Rintan Faradila SPDGR. Wassalamualaikum.